Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Indonesia Securities Investor Protection Fund akan kembali menggelar bulan perlindungan investor atau Investor Protection Month di tahun 2025, di mana tahun ini IPM 2025 mengangkat tema Cerdas Digital, Cerdas Finansial. PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau P3IEI atau yang lebih dikenal dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund atau SIPF sebagai lembaga perlindungan investor di pasar modal Indonesia kembali menyelenggarakan event Investor Protection Month atau Bulan Perlindungan Investor tahun 2025. Kegiatan Investor Protection Month atau IPM tahun 2025 ini mengangkat tema Cerdas Digital, Cermat Finansial. Penentuan tema didasari oleh perkembangan pesat teknologi digital yang tidak hanya memiliki dampak positif terhadap iklim investasi, namun juga dampak negatif yang belakangan ini sering terjadi dan dialami masyarakat. Oleh sebab itu, perhelatan IPM tahun 2025 sekaligus mengedukasi masyarakat bagaimana cara bijak berinvestasi dengan memanfaatkan perkembangan digital melalui sejumlah rangkaian kegiatan yang bisa diikuti oleh investor maupun masyarakat secara umum. Investor Protection Month sendiri merupakan hajatan tahunan Indonesia SIPF yang dilaksanakan dalam rangka memperingati ulang tahun Indonesia SIPF yang jatuh pada bulan September. Indonesia SIPF adalah penyelenggara dana perlindungan pemodal atau PDPP di pasar modal Indonesia yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan perlindungan atas aset investor di pasar modal Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Bulan Perlindungan Investor tahun 2025, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Ibu Dwi Sara Soekarno. Beliau adalah Direktur Indonesia SIPF atau Indonesia Securities Investor Protection Fund. Baik, halo Bu Sara, apa kabar? Baik, Mas. Sehat-sehat, Bu? Sehat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai Bulan Perlindungan Investor di tahun 2025 yang sebentar lagi akan digelar. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin Bu Sarah bisa menyampaikan dulu kepada pemirsa nih, seperti apa sih peran dan juga fungsi dari Indonesia SIPF? Silakan. Ya, terima kasih, Mas. Jadi SIPF gitu ya, Indonesia SIPF itu sendiri adalah sebuah lembaga yang sebetulnya adalah anak usaha dari Bursa Efek Indonesia, KPI, KSEI. Kami memang diamanahkan oleh undang-undang untuk menjadi lembaga yang menyelenggarakan dana perlindungan investor. Sehingga itu adalah menjadi yang utama dari kami, di mana di situ pun juga di dalam undang-undang lebih kepada perlindungannya adalah lebih kepada menjamin aset investor yang berbentuk efek surat berharga, Mas, yang ada di ekosistem pasar modal, khususnya yang tercatat di KSEI tentunya, dan dana investor yang tersimpan di Bank RDN. Nah, sebetulnya SIPF tidak saja berperan sebagai lembaga perlindungan investor dalam konteks perlindungan asetnya, tetapi juga sebelum terjadi sebuah case di mana dibutuhkan perlindungan hingga sampai ke ekstrim case seperti itu, maka kita pun juga menjadi penjembatan juga untuk bersama dengan OJK gitu ya, menggalakkan yang namanya perlindungan investor untuk ekosistem pasar modal Indonesia, karena pasar modal Indonesia kan masih cukup itu ya, masih cukup berkembang.
apalagi investornya, dan kita butuh untuk lebih fokus kepada perlindungannya. Oke, nah lantas seperti apa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Indonesia SIPF ini kepada investor pasar modal sendiri? Iya, tadi yang saya sempat sampaikan tadi ya, kita menjamin aset dari investor dalam konteks memang untuk efek surat berharga dan juga dana investor yang tersimpan di dalam Bank RDN. Dan perlindungan itu kami lakukan tentunya dengan step-step yang sudah juga ditentukan oleh regulasi, di mana tentu itu adalah kami masih terus berjalan bersama dengan seluruh ekosistem juga, karena tentu bersama dengan OJK juga dan juga para pelaku. Oke, nah bicara mengenai investor pasar modal, apakah semua investor di pasar modal ini akhirnya bisa mendapatkan perlindungan dari Indonesia SIPF begitu, Bu Sarah? Ya, yang investor yang di pasar modal, biasa investor membuka rekening dan mendapatkan SID. Mereka lah yang mendapatkan perlindungan tentunya, karena mereka dan ini adalah mereka tentu membuka juga rekeningnya di anggota kami, which is perusahaan efek, gitu ya. Jadi dan mereka adalah anggota DPP. Jadi tentu itu adalah para investor yang mendapatkan perlindungan dari skema atau dari perlindungan investor ini. Oke, berarti memang seluruh investor pasar modal yang memiliki SID begitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai seberapa penting akhirnya peran Indonesia SIPF ya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat nih untuk bisa berinvestasi di pasar modal Indonesia. Berarti kan memang pada saat saya misalnya menjadi investor, ada jaminan investasi, kemudian ini kan memberikan rasa percaya yang tinggi juga nih sebagai investor pasar modal di Indonesia begitu, Bu Sarah? Ya. Jadi sebetulnya masyarakat tuh kan disuguhkan oleh banyak sekali ya instrumen investasi gitu ya, dan keuntungannya itu juga menarik. Namun kita bicara mengenai keamanan di pasar modal gitu ya, dan semuanya tentu memiliki regulasi yang cukup komprehensif juga ya terkait dengan perlindungan. Nah, disinilah function dari SIPF, kami menjalankan perlindungan itu. Jadi dalam ekosistem pasar modal itu kami memberikan keamanan dan kepercayaan untuk para investor untuk berinvestasi. Ketika saya masuk, maka sudah ada gitu ya steps-nya, sudah ada sistem yang aman, regulasi sudah ada, pelakunya juga sudah aman, sudah terpercaya juga dan juga terdaftar di OJK. Kemudian nanti ketika saya menaruh aset gitu ya, investor menaruh aset di situ, apa yang terjadi itu akan aman juga. Tidak akan, apabila terjadi sebuah case, apabila terjadi sesuatu, maka yang ada adalah ada pengaman, garda belakang yang akan mengamankan, dan itulah fungsi dari SIPF. Sebagai informasi juga, Mas, SIPF itu sebetulnya dalam ekosistem pasar modal global dimanapun itu ada. Jadi function itu ada. Kami adalah garda yang terbelakang. Kami dapat sebetulnya kami diamanahkan untuk bisa memastikan bahwa tidak ada lagi rasa tidak aman lah ya di pasar modal, karena memang sudah terjamin semua. Sebagai guardian lah pasar modal kalau kita lihat begitu ya, untuk menjamin juga investor pasar modal juga merasa aman, nyaman pada saat mereka berinvestasi karena ada jaminan dari Indonesia SIPF begitu ya. Baik. Nah, kita akan lihat apakah selama ini ada kasus yang mendapatkan ganti rugi, kita bahas nanti di segmen berikutnya, Bu Sarah. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Dwi Sarah Soekarno, Direktur Indonesia SIPF atau Indonesia Securities Investor Protection Fund. Nah, ini menarik. Kalau kita cermati, selama ini sudah disampaikan bahwa beragam kebijakan, kemudian juga peran SIPF juga sudah disampaikan kepada pemirsa. Nah, sejauh ini Bu, sudah ada tidak sih kasus begitu yang mendapatkan ganti rugi dari DPP ataupun dana perlindungan pemodal ini? Iya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada kasus yang demikian ekstrim sehingga mendapat perlu gitu ya diberlakukannya skema untuk sampai implementasi dana DPP tadi.
Karena pada dasarnya itu menandakan ya Mas ya bahwa memang pasar modal ini gitu ya dengan segala macam, dengan frameworknya, dengan semua regulasi dan semua pada koridor, dan para pelaku pun juga sudah cukup mature gitu ya, sehingga memang investor pun juga cukup merasa aman dan memang case yang terjadi tidaklah sampai sedemikian ekstrimnya. Jadi belum ada Mas saat ini. Oke, sampai detik ini belum ada. Nah, ini menunjukkan juga apakah kalau kita sangkut pautkan misalnya dengan literasi, pemahaman masyarakat investor pasar modal yang semakin membaik dan juga regulasi yang ketat begitu, Bu? Ya, betul. Betul. Dengan berjalannya waktu memang pasar modal kita ini udah semakin mature ya. Semakin mature dari sisi governance-nya juga, dari sisi berbagai macam sisi gitu ya. Semua sudah diatur di koridor dan selalu dikawal lah oleh OJK, oleh SRO gitu ya, dan pelaku udah luar biasa mature-nya juga. Sehingga inilah ekosistem yang terbentuk selama beberapa tahun, dan juga karena itu walaupun tentu dengan bergulirnya waktu ada saja gitu ya berbagai macam challenge, misalnya saat ini juga terkait dengan digital gitu ya, dan sebagainya, tetapi tentu kita bergerak bersama untuk mencoba mengeliterasi juga ekosistem kita ini, termasuk diantaranya pemodal. Oke, itu dia tantangan di era digital ya, seperti dialami oleh banyak sektor ataupun industri lainnya. Nah, kalau kita bicara mengenai rencana ke depan Indonesia SIPF gitu untuk bisa meningkatkan lagi perlindungan yang diberikan kepada investor pasar modal itu seperti apa, Bu? Ya, saat ini kami yang jelas semakin memperdalam gitu ya perlindungan dalam konteks sekarang skema yang kami punya untuk perlindungan investor itu sekarang kita sudah dapat menerapkan syariah secara syariah. The whole process, jadi from end to end sekarang dengan adanya di belakang gitu ya, kalau prosesnya sendiri dari awal pembukaan rekening dan sebagainya bisa gitu kan, tetapi bagaimana dengan perlindungannya sampai dengan proses terakhirnya, sampai dengan end-nya itu pun juga kami sudah itu missing link itu udah kami jalankan secara syariah. Jadi melalui DSN Fatwa DSN MUI yang terakhir, maka itu kami telah dapat menerapkannya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan perluasan cakupan atas perlindungan investor itu sendiri gitu ya. DPP ini adalah untuk surat berharga gitu kan, dan yang tersimpan di kustodi dan juga Bank RDN, tetapi juga dalam konteks ini adalah saat nanti ke depannya yang akan kita perluas adalah sampai dengan reksadana, Mas. Reksadana dan securities crowdfunding. Urun dana. Jadi layanan urun dana itu kita akan dalam diskusi saat ini kami bergerak tentu bersama dengan OJK, bersama dengan SRO dan pelaku juga gitu ya, berdiskusi sehingga itu bisa kita cover, sehingga makin banyak sebetulnya coverage yang bisa dilindungi oleh SIPF. Oke, itu dia, akan semakin luas, berarti akan semakin banyak yang akan terlindungi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Sarah Soekarno. Nah, kalau kita bicara mengenai tema kita kali ini, Investor Protection Month. Nah, ini dia bulan perlindungan investor. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh ini Bu Sarah juga kepada pemirsa, apa sih yang dimaksud dengan bulan perlindungan investor, kemudian tujuannya apa dan siapa yang disasar begitu? Ya. Jadi Investor Protection Month memang adalah kegiatan anual yang dilakukan oleh SIPF dan sudah dilakukan cukup lama gitu ya, bertahun-tahun, di mana memang ini adalah align juga dengan apa yang telah dijalankan oleh pasar modal. Tentu bukan SIPF sendiri, tetapi juga tentu bersama dengan OJK, SRO dan juga pelaku. Dan ini tentu awalnya itu kita melihat seperti ini. Kan dalam konteks ini
SIPF diamanahkan untuk melindungi dalam konteks melindungi aset gitu ya, aset investor, tetapi aset pemodal. Tetapi sebelum ada sebuah kejadian gitu ya, karena kita adalah garda terakhir, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita coba untuk meliterasikan, memberikan awareness, mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada para pemodal dan calon pemodal mengenai perlindungan investor tadi. Jadi bagaimana sebetulnya cara juga gitu ya, atau proses bertransaksi yang aman, dan juga bagaimana cara supaya kita pun juga terhindar dari hal-hal yang merupakan sebuah risiko yang sifatnya bukan risiko bertransaksi ya, tetapi risiko dalam konteks berinvestasi itu sendiri gitu ya. Terhindarlah dari hal-hal yang sifatnya penipuan, fraud dan sebagainya pun juga kami coba literasikan. Itulah Investor Protection Month. Dan tentu yang kita sasar adalah pemodal. Kita coba untuk engage juga dengan members kita, bersama dengan juga dengan komunitas yang ada di dalam pasar modal. Dan yang kita sasar adalah pemodal secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Baik, menarik juga kalau kita cermati temanya ini adalah cerdas digital, cerdas finansial. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Bu Sarah. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Dwi Sarah Soekarno, Direktur Indonesia SIPF atau Indonesia Securities Investor Protection Fund. Nah, ini menarik kalau kita bicara mengenai tema dari IPM, Investor Protection Month, begitu yang akan digelar di tahun 2025. Cerdas digital, cerdas finansial. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh di apa sih yang mendasari pemilihan tema ini, Bu Sarah? Seperti tadi sudah kita sempat diskusi ya, gimana Investor Protection Month kita jalankan gitu ya. Itu kan sebetulnya bertepatan dengan ulang tahun SIPF tuh, hari lahirnya SIPF, which is tentu lahir karena kebutuhan industri, karena kita mau standard practice dengan yang global punya. Sehingga kita pikir setiap tahun ada gitu ya, yang saat ini sedang mencuat gitu ya, isu yang sedang cukup relevan dan cukup perlu gitu ya kita diskusikan dan kita coba untuk dalami adalah tentunya cerdas digital. Itu bukan hal yang baru sekarang gitu ya timbul, tetapi dengan berbagai macam kejadian ataupun mungkin hal-hal yang mungkin sering kita hadapi gitu ya saat ini, yang sifatnya adalah diperlukannya perlindungan itu justru dari sisi digitalnya. Jadi bukan hanya bukan investasinya sendiri, bukan prosesnya sendiri, tapi dari konteks toolsnya sendiri. Oleh karena itu kita angkatlah tema itu yang mendasarinya. Dan ini mengarahkan supaya mungkin investor lebih bijak begitu dalam berinvestasi kah atau bagaimana, Bu? Yes, jadi lebih bijak dalam berinvestasi, betul, lebih bijak dalam berinvestasi dalam konteks tentu semua proses sekarang almost end to end adalah melalui digital, melalui teknologi. Sementara nggak semua orang bisa melihat ini as an opportunity gitu ya, hal yang positif. Wah, semuanya bisa, semuanya serba mudah, serba gampang. Tetapi juga di sisi lain mungkin orang-orang yang mau mengambil manfaat gitu ya secara atau memanfaatkan gitu ya situasi gitu, bahkan juga misalnya penjahat gitu ya, mereka akan tentunya memanfaatkan ini. Dan kita perlu sadar itu, kita perlu sadar, dan maka kita perlu lebih bijak lah dalam menjalankan proses yang semuanya melalui teknologi itu. Itu dia, supaya kita tidak juga terjebak ya dalam tawaran-tawaran investasi yang tidak jelas begitu lah ya, bisa dikatakan Bu Sarah. Nah, lantas kegiatan saya juga penasaran apa saja yang akan digelar, kemudian
kemudian kegiatan yang mungkin bisa disampaikan ini melibatkan para investor kah secara langsung atau ini hybrid dalam artian ada online, ada offline, dan seperti apa, Bu? Iya, banyak kegiatan yang nanti akan kita lakukan. Again, ini kan lebih rangkaian, jadi cukup banyak kegiatan. Rangkaiannya ini adalah rangkaian yang sifatnya edukasi, sosialisasi gitu ya. Kita bergerak bersama, tentunya partners kita cukup banyak, termasuk juga anggota DPP kita, anggota kami, which is perusahaan efek dan juga bank custody. Yang kita jalankan tentu untuk masyarakat sendiri, kita akan menjalankan berbagai macam kegiatan gitu ya, bahkan di sisi akademia gitu ya, di universitas dan mahasiswa kita bikin, bahkan nggak sebenarnya terbuka untuk umum sih, kita bikin kompetisi karya tulis, kita buat kita buat webinar juga. Kita membuat webinar yang diselenggarakan di galeri-galeri dan bersama dengan BEI juga, itu kita juga jalankan. Kemudian kita membuat beberapa seminar nasional. Kita juga lakukan CSR nantinya juga. Jadi banyak kegiatan yang kita bekerja sama dengan banyak pihak-pihak dalam rangka memberikan edukasi untuk perlindungan investor itu sendiri. Lalu yang paling utama, mungkin yang paling seru adalah sebuah panel diskusi gitu ya, yang akan menghadirkan nanti di main hall, dapat dihadiri secara langsung, akan ada undangan, dan juga secara hybrid yang akan bisa ditonton secara hybrid, yaitu panel discussion mengenai tadi cerdas digital supaya juga cerdas finansial. Jadi kita akan hadirkan tentunya ahli subject matter expert gitu ya, terkait dengan security, terkait dengan investasi itu sendiri gitu ya, dan juga infrastruktur teknologi. Jadi cukup seru sih talk show yang akan kita hadirkan. Selain itu kita juga ingin sih sebetulnya kita nih jalan tidak sendiri, kita jalan bersama dengan perusahaan efek dan bank custody. Di sini kita mengajak mereka gitu ya, bersama-sama untuk coba untuk berdiskusi dan mendapatkan insight juga gitu ya, terkait dengan situasi yang beberapa kali gitu ya di belakang ada saja gitu ya, hal-hal yang terkait dengan IT security dan cyber attack dan sebagainya, dan itulah yang kita akan hadirkan juga. Jadi akan ada terkait dengan strategi anti fraud, keamanan cyber yang akan kita adakan khusus untuk webinar khusus untuk anggota dari kami, which is perusahaan efek dan bank custody. Nah, bicara mengenai bulan perlindungan investor sendiri, berarti kan tadi Anda sampaikan melibatkan juga galeri investasi, berarti akan banyak daerah juga yang menyelenggarakan kegiatan secara bersamaan atau seperti apa, sehingga hasilnya akan lebih masif lagi begitu? Yes, masif karena kita tentunya cross Indonesia gitu ya, Sabang dan Merauke. Yang kedua, kita juga lakukannya online dan offline. Dan ini rangkaian itu bisa lumayan banyak, Mas, kegiatan-kegiatan, dan dilakukan secara paralel gitu ya, di berbagai daerah dengan berbagai kegiatan. Dan this time kita juga coba untuk reach out kepada para pemodal, kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Akan enak loh, lebih memahami gitu ya. Jadi kita membuka kesempatan ini supaya teman-teman yang menjadi calon investor maupun investor gitu ya akan lebih memahami gitu ya, gimana sih tools yang saya harus lebih pahami gitu ya, untuk bisa melindungi diri sendiri gitu sebelum terjadi sesuatu. Nah, kalau saya mau ikut serta, cara mendaftarnya kemana, seperti apa, kemudian ada persyaratan khusus tidak nih, Bu Sarah? Sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan, apalagi banyak lomba ya Mas ya, udah kayak 17 Agustusan mungkin ya. Jadi banyak sekali lomba seru, banyak door prize-nya juga gitu ya. Itu kita itu bisa dilihat sih sebetulnya. Kami punya satu microsite khusus gitu ya di www.indonesiasipf.co.id.
Di situ nanti di Investor Protection Month akan banyak sekali rangkaian kegiatan dan di situ akan terlihat jadwalnya dan cara mendaftarnya dan bagaimana puncak acaranya. Itu dia pemirsa terkait dengan Bulan Perlindungan Investor tahun 2025 akan segera dihelat oleh Indonesia SIPF begitu sebagai bentuk juga bagaimana meningkatkan literasi lagi ya pemahaman masyarakat bagaimana bijak dalam berinvestasi di Indonesia khususnya di pasar modal Indonesia. Baik, Bu Sarah, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi update yang sudah diberikan nih kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema dan pembahasan menarik lainnya usai jeda berikut ini. Terima kasih Bu. Ya, pemerintah mengalokasikan belanja insentif perpajakan untuk sektor industri pengolahan sebesar 141,7 triliun rupiah dalam RAPBN tahun 2026. Angka ini meningkat 3,3% dari alokasi di tahun 2025. Belanja perpajakan untuk industri pengolahan atau manufaktur terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026, alokasi belanja untuk insentif sektor industri pengolahan dipatok sebesar 141,7 triliun rupiah. Jumlah ini naik 3,3% dibandingkan proyeksi pada 2025 yang sebesar 137,2 triliun rupiah. Dengan demikian, industri manufaktur menjadi sektor penerima manfaat belanja perpajakan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Sebagai gambaran, pada 2024 sektor ini menerima insentif pajak senilai 98,8 triliun rupiah atau setara 24,7% dari total belanja perpajakan pada 2024. Tingginya pemanfaatan di sektor industri pengolahan sebagian besar dimanfaatkan oleh industri untuk pengusaha dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah, pembebasan bea masuk untuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta pembebasan bea masuk untuk barang modal. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan optimalisasi belanja insentif manufaktur 141,7 triliun rupiah di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fajar Budiono. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Industri Aromatik, Olefin dan Plastik Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga ada Mas Sufrendi Manilet, peneliti ekonomi Core Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Fajar, apa kabar Pak? Kabar baik Mas, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin dari si pelaku industri manufaktur, Pak Fajar mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu seperti apa sih review kebijakan-kebijakan insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah, khususnya untuk industri pengolahan ataupun manufaktur di dalam negeri ini Pak. Ya, sebelumnya terima kasih Mas diundang kembali ke acara ini. Dan insentif yang diberikan pemerintah terhadap industri manufaktur, khususnya di industri petrokimia, sudah membantu untuk menarik investasi masuk. Tetapi pada pelaksanaannya masih kurang cepat sehingga perlu dilakukan lagi implementasi yang lebih mudah sehingga konsistensi investasi yang sudah berkomitmen itu bisa masuk. Jadi seperti tax holiday, tax allowance, kemudian super tax deduction memberikan sinyal positif Mas dalam hal mendorong investasi. Tetapi administrasi di lapangan masih panjang dan rumit sehingga kerjasama antar kementerian dan lembaga ini perlu di speed up lagi, perlu diperingkas lagi seperti sebelum masa COVID Pak. Mereka ada tax force bersama-sama di satu meja, satu ruangan sehingga lebih cepat. Nah ini sekarang ini agak sedikit lambat lagi sehingga administrasinya panjang dan implementasinya agak berkurang banyak. Begitu Mas. Baik, menarik kalau kita cermati ini terkait dengan administrasi, berarti ada birokrasi di sana Pak Fajar. Ini seperti apa Pak kendalanya? Lamanya di bagian yang mana? Kemudian jenis apa yang membuat proses dari insentif-insentif yang diberikan ini tidak langsung ke pelaku usaha begitu Pak Fajar? Jadi kan ujung tombaknya adalah BKPM, kemudian BKPM direkomendasikan oleh Kementerian Perindustrian. Ini sebenarnya sudah lumayan bagus. Tapi terkendala masalah izin AMDAL dan izin-izin yang lain di daerah yang agak menjadi
kendala yang cukup makan waktu yang lama, terutama di daerah. Baik, terutama di daerah yang menjadi fokus begitu ya. Baik, ini menarik kalau kita cermati ini. Nah, Mas Yusuf, Anda melihat bagaimana dari sisi pelaku dan juga pengamat begitu? Anda melihat seperti apa kondisi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajar? Dengan beragam kebijakan yang sudah dilakukan, apresiasi juga sudah diberikan oleh pelaku usaha, tapi memang masih ada kendala pada saat actionnya, pelaksananya di lapangan begitu. Kalau misalnya kaitannya dengan proses-proses perizinan, terutama di daerah ini, Mas Yusuf. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ikuti berbagai sistem yang sudah dibangun pemerintah itu memang kerap kali berjalan cukup baik, terutama di level pusat, tetapi ketika diturunkan ke level daerah, sistemnya ini kemudian ada bottleneck-nya, ada kendalanya ya. Jadi ini sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan insentif perpajakan, tetapi juga berkaitan dengan insentif investasi yang lain. Saya pikir pemerintah memang punya pekerjaan rumah dalam konteks mengkonsolidasikan kebijakan di level pusat dan juga daerah. Karena kalau kita ikuti beberapa kebijakan yang sudah pernah dilakukan pemerintah baik di tahun ini maupun di pemerintahan sebelumnya, kerap kali kebijakan yang sudah diketok palu di level pusat kemudian itu akan cukup menantang gitu ya kalau seandainya koordinasinya sudah mulai melibatkan pemerintah daerah, karena memang proses perizinannya akan relatif membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan kita tahu pelaku usaha ataupun investor ini kan butuh waktu ataupun butuh kepastian ya. Jadi ketika misalnya kepastian dan waktu yang diberikan itu tidak sesuai dengan kriteria ataupun mungkin target yang ingin dicapai oleh investor, ini yang kemudian bisa menjadi semacam disinsentif bagi mereka untuk melakukan investasi terutama di daerah. Jadi saya pikir insentif investasi melalui perpajakan ini penting, dan tadi sudah disebutkan dia memang menjadi salah satu pembantu dalam konteks tadi lapangan usaha yang besar gitu, terutama industri manufaktur. Namun di saat yang bersamaan kita juga harus akui pemerintah masih punya pekerjaan rumah dalam membenahi sistem yang sudah dibangun agar terkonsolidasi lebih baik terutama di level pusat dan juga di level daerah. Oke, nah dengan menyikapi kondisi yang terjadi dan juga mungkin disampaikan juga oleh Mas Yusuf, Pak Fajar, lantas bagaimana Anda melihat kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan, kemudian sejauh ini sudah ada solusi ataupun bagaimana upaya diskusi juga nih dari pelaku usaha untuk menyampaikan kendala-kendala yang justru ditemui di lapangan? Ya, kita terus koordinasi dengan BKPM, kemudian Kementerian Perindustrian dan Pemda atau pemerintah daerah setempat ya. Jadi terus selalu kita update kendala-kendala yang kami hadapi, dan di daerah ini ternyata juga tidak mudah karena di daerah ini kan pemahamannya itu tidak 100% seperti apa yang digariskan ke pusat ke daerah, sehingga rasa memiliki untuk satu proyek itu dibangun di daerah tersebut dipandang sebagai satu pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar atau ormas-ormas sekitar, sehingga kami juga kesadaran social mapping itu juga penting sekali. Karena apa? Karena kayak selama ini kan banyak berita di daerah-daerah itu kita terkendala oleh ormas-ormas yang mengatasnamakan itu, jadi agak sedikit memberikan ruang tidak nyaman pada calon investor yang akan masuk, begitu Mas. Oke, terutama di kawasan industri begitu ya Pak Fajar ya? Betul. Oke, nah menyikapi dengan beberapa poin yang tadi sudah disampaikan begitu, ini akankah berdampak kalau kita bicara mengenai daya saing industri dalam negeri begitu, baik untuk pasar domestik maupun yang untuk kegiatan eksportasi misalnya ke luar negeri, Pak? Iya, cukup mempengaruhi sekali karena masalah tata waktu yang sudah kita rencanakan dari awal biasanya akan molor, sehingga waktu yang terbuang ini menjadi kesempatan, jadi kerugian yang ditimbulkan cukup lumayan karena kepercayaan calon bayar itu terhadap keseriusan kita dalam menyelesaikan atau memenuhi permintaan mereka menjadi terkendala, gitu Mas. Baik, nah dengan beragam tantangan tadi yang sudah disampaikan Pak Fajar, Mas Yusuf, Anda melihat bagaimana dengan upaya akhirnya kita tahu ada optimalisasi belanja insentif lagi akan diberikan oleh pemerintah yang rencananya mencapai 141 triliunan begitu di tahun 2026 mendatang. Apakah ini nanti akan bisa menjadi game changer juga untuk bisa memperbaiki tadi dari sisi ekosistem, tata kelola untuk sektor industri maupun dari sisi insentif yang diberikan juga nih, Mas Yusuf?
Kalau kita bicara bantuan, terutama untuk para pelaku usaha, ataupun para pelaku usaha industri, ini tentu akan membantu. Karena tadi juga sudah disinggung bahwa insentif perpajakan ini kerap kali digunakan ya sebagai pemanis ya tanda kutip dalam melakukan atau mengundang investor ke dalam negeri. Jadi sebagai suatu paket kebijakan tentu kita harus apresiasi karena insentif ini dilanjutkan di tahun depan dan kalau secara nominal kita juga melihat peningkatan pertumbuhan dibandingkan kebijakan belanja insentif di tahun ini dan juga di tahun lalu. Nah, tapi sebenarnya kan isunya itu tidak hanya sekedar bagaimana peningkatannya, tetapi juga masalah di dalam pemanfaatan atau penggunaan dari insentif itu sendiri. Tadi saya kira sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Pak Fajar, ada berbagai permasalahan, terutama tadi masalah koordinasi, kemudian juga kecepatan ya dalam menggunakan ataupun koordinasi antara pusat dan daerah itu yang kerap kali akhirnya menurunkan ya efektivitas ataupun optimalitas dari kebijakan insentif perpajakan ini. Nah, di tahun depan saya pikir ini kemudian perlu dilihat pemerintah secara lebih serius karena di saat yang bersamaan kan pemerintah punya target lain yang berkaitan dengan industri manufaktur. Jadi ketika ingin mendorong industri manufaktur, salah satu yang kemudian harus dibenahi adalah tadi masalah penggunaan insentif perpajakan dan hal-hal lain yang berkaitan juga dengan industri manufaktur itu sendiri. Baik, apakah nanti bisa seiring sejalan begitu pada saat kita menggelontorkan insentif bagi sektor manufaktur, tapi di satu sisi kita bisa segera dengan kecepatan yang tinggi juga membenahi beberapa tantangan yang sudah disampaikan Pak Fajar Budiono selaku pelaku industri ini ya terkait dengan industri plastik begitu. Kita akan bahas lebih jauh nanti Pak Fajar, Mas Yusuf, tapi kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data terkait dengan insentif perpajakan untuk sektor manufaktur. Kita akan cermati trennya dalam beberapa tahun ini seperti apa. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan cermati dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dan juga target RAPBN di tahun 2026 mendatang. Ini dia, trennya naik terus. Di tahun ini saja 137,2 triliun. Tahun depan diharapkan bisa menyentuh 141,7 triliun rupiah. Berikutnya, bagaimana dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB? Ini juga trennya naik terus dari kuartal 2 2022 sampai dengan kuartal 2 2025 yang sudah mencapai 18,67% terhadap PDB. Berikutnya untuk pertumbuhan industri pengolahan, kita akan cermati juga pergerakannya dari tahun 2020. Ini memang mengalami tekanan sampai dengan tumbuhnya negatif karena ada COVID-19. Tapi setelah itu melonjak sampai dengan 3,39%. Tertinggi di tahun 2022, 4,89%. Namun kita lihat cenderung menurun untuk pertumbuhan industri pengolahan di tahun 2023, 4,64%. 2024, 4,43%. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fajar Budiono, Sekjen Inaplas, kemudian juga Mas Yusuf Reddy Manilet, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Fajar, kemudian tadi ada insentif yang akan diberikan lagi oleh pemerintah di tahun 2026 dari APBN 141,7 triliun. Di samping ada beberapa tantangan tersendiri yang bisa dikatakan ya kendala klasik karena koordinasi, implementasi di lapangan khususnya di daerah. Nah, Pak Fajar, lantas bagaimana Anda melihat dengan tren di tahun 2025 paling tidak di semester kedua menjadi pijakan yang kuatkah nanti untuk menatap tahun 2026 dengan kucuran insentif lagi yang diberikan oleh pemerintah nih Pak Fajar? Jadi ini start yang bagus sekali Mas. Jadi kalau kita lihat PMI kita ini di bulan Juli sudah mulai naik Pak. Kalau di bulan Juni kemarin kan 46, sekian. Betul. Sekarang udah 49, sekian lah. Udah hampir 50. Artinya start yang bagus. Manakala nanti di sisa semester tahun ini
belanja pemerintah juga masih yang di rata-rata masih di 50%-an, sehingga tinggal sisa 4 bulan. Ini mudah-mudahan momentum ini bisa menjadi kebangkitan kita kembali untuk terus memanfaatkan interest yang dikucurkan oleh pemerintah, sehingga investor baru mau datang lagi. Dan kalau kita lihat, Danantara punya banyak sekali program, khususnya di tempat kami itu ada, kalau tidak salah ada 6 refinery yang akan dibangun. Nah, ini akan cukup membantu kita dalam pemenuhan bahan baku ke depannya. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan kan produk-produk petrokimia yang notabene sampai hari ini masih 50% import. Sehingga nanti pemerintah di samping insentif yang diberikan dalam bentuk tax insentif ini juga dipikirkan juga supply demand-nya. Karena apa? Selama ini lemah sekali kita dalam pemerintah menjaga supply demand. Sehingga demand lokal ini tidak bisa disuplai 100% oleh produksi lokal. Banyak sekali import yang masuk, sehingga utilitas kita itu masih under 70%. Nah, ini kalau bisa dinaikkan lagi, otomatis akan memberikan gairah calon investor baru untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi memang demand kita besar. Begitu, Mas. Baik. Nah, lantas Mas Yusuf, kalau kita bicara mengenai insentif yang akan diberikan dari sisi perpajakan, adakah bentuk insentif yang mungkin lebih tepat sasaran atau memang ini sudah cukup ideal? Tinggal bagaimana lagi-lagi kita bicara mengenai implementasinya di lapangan, sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh industri manufaktur dan tidak ada lagi mungkin perjalanan yang harus berliku nih dari anggaran yang sudah disampaikan dalam APBN untuk langsung ke dalam dunia usaha. Ya, jadi kalau kita bicara insentif pajak, sebenarnya turunannya itu banyak sekali. Artinya jenis dari insentifnya itu beragam. Ada yang sifatnya tax allowance, kemudian ada yang sifatnya tax holiday. Dan ini pun sangat bervariatif untuk berbagai sektor lapangan usaha. Dan karena sangat variatif dan cukup besar, sebenarnya pemerintah bisa fokus ya pada aspek insentif pajak yang sudah diberikan. Gitu. Saya kira pemerintah memang bisa misalnya melakukan customize pemberian insentif pajak berdasarkan kebutuhan dari tiap-tiap industri, karena menurut kami bisa saja satu industri itu akan berbeda kebutuhannya dengan industri yang lain, sehingga insentif pajak ini akan customize sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara itu harapannya insentif pajak ini bisa memberikan efek yang lebih besar gitu ya, efek yang lebih nendang lah istilahnya gitu, untuk mendorong masing-masing industri. Artinya dia tidak hanya terpaku ataupun tercakup pada satu atau dua industri saja. Dan selain tentu insentif pajak, kita juga harus memperbaiki ya berbagai hal yang menopang ya insentif pajak tadi, masalah permasalahan supply demand di dalam negeri, kemudian juga saya kira aspek-aspek seperti misalnya logistik, infrastruktur itu juga menjadi penting ya, karena itu akan ikut mempengaruhi kondisi produksi secara umum gitu. Jadi ini yang harus juga menjadi semacam kebijakan tambahan di luar insentif pajak untuk memastikan industri di tahun depan itu bisa tumbuh sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah. Nah Inaplas sendiri mengharapkan yang seperti apa kalau kita bicara mengenai insentif yang akan diberikan lagi begitu oleh pemerintah di tahun 2026 begitu? Apakah akan sama polanya dengan tahun 2025 atau Anda butuh inovasi baru yang bisa menjadi booster juga nih untuk industri pengolahan? Karena tadi lihat kontribusinya terhadap PDB juga ternyata naik terus. PMI kita juga sudah mulai membaik dan sudah saatnya juga kita ya menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk industri yang bisa terserap juga oleh market di dalam negeri nih, Pak Fajar. Ya, di samping tadi seperti Pak Yusuf bilang tadi untuk tax insentif selain tax loan atau tax holiday juga perlu disesuaikan juga yang sudah ada itu, terutama di masalah pada saat PPN konstruksi, Mas. Jadi kan sekarang ini rata-rata kalau kita bangun pabrik itu dulu cuma butuh waktu 3 tahun, sekarang di atas 5 tahun. Padahal PPN itu berlaku setelah 3 tahun dimulainya peletakan batu pertama. Nah ini pada saat tahun keempat kita masih membangun, belum menghasilkan apa-apa, kita harus membayar PPN yang menjadi tanggung jawab kita. Nah ini kalau bisa itu direlaksasi, diatur kembali, disesuaikan dengan kondisi terkini terhadap rantai pasok barang-barang engineering tadi. Karena selama ini untuk membangun pabrik itu antriannya cukup panjang dan logistik betul tadi lebih lama lagi, sehingga beberapa aturan pajak harus disesuaikan dengan kondisi terakhir, baik itu dari sisi ragam
demand di pasar maupun dari sisi teknologi gitu, Mas. Ya, tapi bukankah pemerintah juga kan tengah fokus untuk bisa meningkatkan investasi, dan kita tahu juga Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga sudah menyampaikan tren investasinya naik terus loh, Pak Fajar. Kemudian apakah ini juga seiring dengan perbaikan dari infrastruktur, ekosistem seperti yang Anda sampaikan, dan logistik juga, atau bagaimana sih? Atau memang lebih cepatan arus investasi yang masuk tapi belum didukung dengan kebutuhan ataupun percepatan untuk pembangunan infrastrukturnya, perbaikan logistiknya, atau bagaimana nih Pak Fajar? Jadi kalau yang dari sisi EPC, Engineering Procurement Construction itu kan kita tergantung dari negara lain, itu antriannya panjang, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi dari sisi energi, nah ini juga menarik. Indonesia sekarang ini suplai listrik lumayan bagus ininya, pasokannya dari sisi volume. Tapi dari sisi quality perlu ditingkatkan lagi, sehingga untuk di daerah-daerah di luar Pulau Jawa itu industri mau bergerak ke sana kalau quality listriknya itu bagus. Nah ini perlu ditingkatkan lagi di samping volume pasokan dayanya juga quality dayanya, karena pasti mereka akan terganggu kalau dalam 1 minggu ada biarpet 2-3 kali. Nah ini akan mengganggu sekali. Dan kemudian yang kedua masalah pasokan energi yang lain berupa suplai gas sebagai utilitas kita. Nah gas ini juga terakhir ini agak masalah, pasokannya naik turun, up and down, sehingga banyak hal-hal yang tidak bisa kita prediksikan terjadi. Jadi harga jual kita juga tidak bisa pasti. Kita mau ngambil kontrak jangka panjang itu terkendala dari cost structure kita yang hampir tiap bulan berubah. Nah ini yang perlu mulai dipikirkan bersama, bagaimana kepastian untuk membuat planning production dan planning pricing itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu berubah terlalu banyak gitu. Nah kalau infrastruktur sendiri khususnya untuk logistiknya, kembali lagi ini perlu dioptimalkan lagi angkutan kereta api dan angkutan laut. Kalau kita mengandalkan angkutan darat sekarang yang melewati Jakarta itu setengah mati sekarang. Jalan tol udah macetnya di mana-mana. Nah ini perlu ditingkatkan lagi, bagaimana double track harus segera untuk kereta api, khusus untuk angkutan barang yang terjadwal, karena terkendalanya adalah kereta api itu tidak bisa ngangkut barang yang terjadwal. Kalau itu bisa akan sangat banyak orang akan lari ke kereta api, dan kemudian juga angkutan laut begitu, Mas. Baik, nah lantas untuk mengoptimalkan lagi belanja insentif manufaktur sehingga bisa benar-benar menjadi booster di tahun 2026, Mas Yusuf Rendy, Anda melihat bagaimana? Apakah bisa seiring sejalan kita bisa meningkatkan tadi perbaikan infrastruktur, peningkatan infrastruktur pendukung termasuk logistik di dalamnya, sambil kita juga meningkatkan arus investasi yang masuk untuk bisa meningkatkan produktivitas produksi industri manufaktur di Indonesia ini? Ya, jadi kalau kita perhatikan dari struktur belanja RAPBN tahun depan, memang selain insentif pajak, pemerintah kan masih akan melanjutkan beberapa program seperti pembangunan infrastruktur. Jadi sebenarnya secara politik anggaran itu bisa dijalankan, tapi memang untuk mengharapkan agar kemudian berbagai kebijakan itu bisa langsung bekerja itu cukup sulit. Artinya ketika kita bicara infrastruktur dan logistik memang membutuhkan waktu. Tapi setidaknya pembangunan infrastruktur ini kan bertahap ya efeknya. Beberapa infrastruktur kan juga sudah mulai jalan hasil dari pembangunan pemerintah periode sebelumnya. Jadi harapannya itu bisa sedikit membantu ya untuk berharap agar insentif pajak ini bisa memberikan booster yang lebih besar. Dan saya pikir tadi masukan-masukan yang sudah diberikan oleh Pak Fajar selaku perwakilan gitu ya dari pelaku usaha menjadi penting gitu ya, masukan mengenai jenis insentif spesifik yang dibutuhkan, kemudian juga jenis infrastruktur logistik yang dibutuhkan, itu saya kira perlu menjadi masukan yang diperhatikan oleh pemerintah agar kemudian kebijakan insentif pajak ini bisa menjadi booster untuk industri manufaktur di tahun 2026. Baik, berarti memang tantangannya masih ada, tapi masih ada peluang untuk kita bisa meningkatkan lagi. Salah satu penopang atau pendukung ya, selain insentif yang diberikan, tapi bagaimana infrastruktur, sarana prasarana yang paling utama untuk industrinya sendiri juga harus tetap diperhatikan, terutama di daerah juga yang tadi menjadi satu hal yang disampaikan oleh Pak Fajar Budiono begitu dari Idaplas, bahwa bagaimana koordinasi sistem yang terintegrasi antara pusat dan daerah ini juga menjadi suatu keniscayaan yang juga harus terwujud begitu
begitu, sehingga komandonya sama begitu, dalam artian untuk mewujudkan pembangunan industri manufaktur atau pengolahan Indonesia yang semakin maju lagi, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan juga bisa lebih tinggi dan lebih kuat lagi begitu. Baik, Pak Fajar, Mas Yusuf, terima kasih banyak ini atas waktu, informasi dan juga update serta insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Fajar, Mas Yusuf, terima kasih. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih Bapak Fajar. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.